Kita mau belajar tentang satu kesatuan bukan cerai-berai. Wow. Ini lebih kayak curhat gitu gak sih? Karena di sini Paulus kayak dibilang keluarga Onesiphorus yang berulang-ulang menyegarkan hatiku. Maksudnya kayak walaupun Paulus tuh mungkin ada beberapa saat gimana dia lengah ya, pasti kayak maksudnya bayangin kita kalau menginjil kan, terus kita pergi-pergi, terus kita kadang ditolak, kadang diterima. Pasti ada perasaan kayak capek gitu kan. Tapi Paulus ketemu sesama umat Tuhan yang membangkitkan dia untuk bangkit lagi mengabarkan Injil Tuhan. Jadi makin setia lagi. Bener-bener apa ya, di sini kayak persaudaraan dalam Tuhan itu nyata banget di antara mereka. Dan erat rasanya. Sangat erat. Halo, kembali lagi di Cornerstone Connection. God is good all the time. And all the time, God is good. Oke. Halo teman-teman Cornerstone, perkenalkan aku Janice dan teman-teman aku di sini. Hai. Kamu dulu aja. Aku Gerena. Oke. Hai. Aku Mauren. Sebenarnya pasti udah pada inget sih nama-nama kita. Tapi siapa tahu ada yang baru nonton kita supaya kenal kita gitu. Oke, pasti teman-teman yang baru nonton atau yang kayak baru ngikutin Cornerstone pasti kayak, aduh kok mereka punya buku gitu kan. Nah teman-teman, no worries. Nih temen aku nunjukin ya. Nah tuh bagus, ada nomor 3. Jadi kalau teman-teman mau buku ini, don't worry, Hope Channel memberikan buku ini secara gratis buat teman-teman semua. Langsung aja call center Hope Channel Indonesia dan juga bisa DM di Instagram Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku yang seperti ini. Oke. Ada yang tahu nggak sih kira-kira hari ini kita bakal belajar apa sih? Pastinya tahu dong. Apa tuh? Karena kita mau belajar tentang satu kesatuan bukan cerai-berai. Wow. Tapi sebelum kita bahas apa penjelasan tentang pelajaran ini, aku mau ingetin juga untuk teman-teman yang belum punya buku seperti ini, kita bisa baca di ayat intinya yang terdapat di 2 Timotius 1 ayat 7-18 dan di pasal 4 ayat 9-11, lalu di pasal 4 juga di ayat ke-17-21. Oke. Kita mulai membaca buku kita. Siapa yang mau mulai? Jaket merah dulu deh. Mauren deh. Oke, siap. Aku yang baca duluan ya. Masuk ke dalam cerita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari ini. Berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku.
Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusaha kemari sebelum musim dingin. Oke. Banyak banget ya nama-nama yang dimention Paulus di cerita ini. Masih lanjutan dari Masih lanjutan dan menurut aku sih ini lebih kayak curhat gitu gak sih? Karena di sini Paulus kayak kayak dibilang keluarga Onesiphorus yang berulang-ulang menyegarkan hatiku. Maksudnya kayak walaupun Paulus tuh mungkin ada beberapa saat gimana dia lengah ya, pasti kayak maksudnya bayangin kita kalau menginjil kan, terus kita pergi-pergi, terus kita kadang ditolak, kadang diterima. Pasti ada perasaan kayak capek gitu kan. Tapi Paulus ketemu sesama umat Tuhan yang membangkitkan dia untuk bangkit lagi menyebarkan Injil Tuhan. Jadi makin kayak setia lagi. bener-bener apa ya di sini kayak persaudaraan dalam Tuhan itu nyata banget di antara mereka Dan erat rasanya. sangat erat. Oke. Tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Rabbi Naomi Levi, penulis buku Talking to God and to Begin Again, mengatakan bahwa sebuah komunitas agama bisa memberikan lebih dari sekedar dukungan saat kita sedang kesusahan. Mereka bisa membantu kita sembuh, menghubungkan doa-doa kita dengan doa-doa mereka, dan memperkuat iman kita. Mereka juga bisa memberikan kasih sayang dan perhatian. Mark adalah seorang pria dari komunitas saya yang depresi setelah operasi jantung. Dia mulai kehilangan berat badan dan dokternya mulai khawatir kalau dia akan kehilangan kemauan hidup. Ketika Rabbi Levi memberitahu beberapa anggota komunitas tentang kondisi Mark, mereka langsung bertindak. Mereka membawakan makanan, mengunjungi Mark di rumahnya, berdoa untuk dia, dan memberkati dia. Meskipun awalnya Mark sedikit menolak, seorang wanita mulai mengajaknya ke gereja. Di sana dia merasa banyakkan berkat, doa, dan lagu-lagu rohani. Perubahan pada Mark luar biasa. Tiba-tiba dia mulai membaik, kembali makan dengan baik, dan bahkan tertawa lagi. Menarik bukan kisah yang Profesor Corner bagikan? Nah, sekarang maukah kalian membantu mereka yang membutuhkan? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, dan saat ini sudah bersama dengan kami one and only Pendeta Benny. Shalom. Apa kabar Pendeta? Baik. Puji Kalian Tuhan. baik-baik, sehat-sehat ya? Puji Tuhan, Puji pasti Tuhan. selalu sehat. Ya, kita akan bahas pelajaran ke-8 Pendeta ya, dengan judul Satu Kesatuan Bukan Cerai-berai. Ayat intinya terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 9 yang berisi, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Oke. Jadi gimana nih teman-teman? Adakah yang mau menanyakan tentang pelajaran hari ini? Aku mau nanya nih Pendeta, tadi kan kita udah baca nih cerita tentang Paulus dan sekarang aku mau bertanya, apakah yang Paulus katakan yang telah mereka lakukan atau sedang mereka perbuat? Dan tindakan apakah yang membantu Paulus dan apa yang melukainya? Banyak aman. Baik ya? Iya, kalau itu dipotong aja, potong. Satu-satu juga nggak apa-apa Pendeta. Paulus seorang yang kita sudah belajar yang lalu bahwa dia di penjara, kemudian walaupun di penjara dia tetap melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Di penjara awal-awalnya tentunya satu penderitaan, ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi karena dia melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang, maka dia pun diizinkan untuk berteman dengan yang lain-lain di dalam penjara itu,
ya. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa gimana-gimananya Paulus itu sebaik-baiknya dia dalam keadaan apapun juga, tentunya kan dia mau juga dong kalau ada orang yang datang ya, yang jenguk dia gitu kan. Itu akan suasana hati tentu akan berbeda dibandingkan ya dia hari-hari melakukan semuanya dengan baik pada orang lain, dia berteman lainnya, tapi nggak ada yang jenguk-jenguk gitu ya. Jadi dikatakan dalam pelajaran kita hari ini adalah bahwa orang yang datang kepada Paulus kemudian menanyakan apa kabarnya, kemudian memberitahukan keadaan di luar bagaimana dan lain sebagainya, Paulus rasa ada semangat lagi dalam dirinya bahwa oh inilah satu hal yang dia inginkan, bahwa tidak sekedar hanya dia saja yang terus-menerus, tapi dia juga sebagai rasul membutuhkan dukungan lain, dukungan kehadiran seseorang yang memberikan kekuatan kepada dia untuk dia lebih bersemangat lagi dalam pekerjaannya dan juga dalam pelayanannya. Oke, Pendeta. Terima kasih banyak, Pendeta. Aku juga mengenai pendeta. Kan di sini ada ayat dalam 2 Timotius 4 ayat 17 kan, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Nah, ini kan Paulus itu sudah hampir mendekati akhir dari hidupnya di perjalanan dia, tapi dia nggak pernah lupa untuk tujuan hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil, membantu orang lain. Nah, Pak Pendeta, kira-kira karena Paulus tujuan hidupnya memberitakan Injil untuk orang lain, apa sih juga tujuan hidup kita saat ini sebenarnya, Pendeta? Oh, kalian apa tujuan hidup? Surga. Mungkin sekarang, maksudnya kalau cita-cita ada, tapi kalau tujuan hidup Pasti surga ya, pasti yang Pasti ke surga. Pasti ke surga. Tapi mungkin karena kita masih remaja, jadi kita masih lebih memikirkan hal-hal yang duniawi. Benar. Astaga, kalian jangan kebongkar gitu. Waduh. Iya. Tapi kenyataan. Kita kan selalu diingatkan ya bahwa sama seperti Paulus, sama seperti Yesus dalam kehidupannya adalah poinnya adalah menolong orang lain. Ya, dimanapun kita, Tuhan memang kasih kesempatan bagi kita untuk menolong orang lain. Ya, kalaupun kita dapat berkat ya dalam segi materi misalnya, jangan lupa bahwa berkat itu ada bagian untuk menolong orang lain. Jadi jangan misalnya kita dapat uang nih, ya 500.000 misalnya itu. Jangan lupa dari 500.000 itu yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang lain, ya itu ada bagian daripada orang yang harus kita bantu orang lain gitu. Jadi jangan anggap oh udah nih punya gue, datang orang minta bantuan, udah tolong dong, lupa nih bawa makan siang sekolah, mau makan di kantin, punya duit nggak sih? Kita bilang, oh nggak ada, gitu. Jadi jangan juga seperti itu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus. Jadi menolong orang lain itu adalah satu hal yang memang jadi sifat kita, jadi kebiasaan kita, jadi lifestyle kita untuk menolong siapapun dia. Dan pada saat kita menolong, kalau orang yang minta, kalaupun kita yang cari tahu untuk orang lain, itu akan punya pengaruh yang besar kepada orang itu. Ya kita juga kalau kita lagi susah, kemudian teman kita datang ngomong-ngomong, ya ini dia, gue bantu. Wah kita rasanya, senang sekali. Kita rasanya, lu memang teman gue. Kayak gitu baru bilang teman. Real friend ya. Itu kan kita saja sudah seperti itu. Apalagi kalau kita memang menolong orang lain dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah juga kita hanya sebatas dari hanya ya udah nih kewajiban saya dan lain sebagainya. Jadi pelajaran kita memberikan pada kita bahwa apapun itu, bagaimanapun itu, datang memperhatikan orang lain, perhatikan teman kita, kemudian kita menolong mereka dalam kehidupan mereka, ya itu akan memberikan satu spirit, suatu semangat bagi mereka bahwa oh ada kok teman saya, ada teman saya yang nikahnya. Walaupun mungkin ada juga orang yang memanfaatkan dan lain sebagainya, tapi prinsip kita adalah
siapapun saya akan tolong. Yang bisa saya tolong, saya tolong. Ya. Jadi Paulus walaupun di penjara nih sendirian dan sebagainya, tapi kalau ada orang yang datang kemudian kasih semangat padanya, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan dia, bahwa inilah sebenarnya kesatuan loh. Ya, di gereja kan kadang-kadang orang kenapa nggak gereja misalnya, saya nggak mau, ada si Anu. Itu kan itu hal yang menyusahkan. Tapi kalau waduh udah mau gereja nih, besok gua ketemu sama si ini, dia senang untuk datang ke gereja. Kemudian di gereja jadi komunitas yang memang menyenangkan, saling memperhatikan satu yang lain dan lainnya, tidak saling menjelekkan dan lain sebagainya. Itu hal yang menyenangkan, sehingga komunitas ini ataupun kumpulan orang-orang ini akan mempunyai pengaruh yang besar bagi orang-orang lain juga. Ya. Tapi kalau kita rasa bahwa enggak, teman saya hanya ini aja, kami hanya ini aja, yang lain udah enggak. Jadi sudah membentuk lingkaran yang kokoh, ya. Di gereja itu lingkaran yang kokoh bahwa saya hanya ini aja, yang lain enggak. Anak-anak yang lebih kecil mungkin juga nggak merasa bahwa saya punya kakak di gereja ya. Anak-anak yang lebih tua nggak merasa saya punya adik nggak ya di gereja ya, memperhatikan. Jadi itu akan mempunyai pengaruh. Tapi kalau punya satu kekuatan saling memperhatikan, saling menolong, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa untuk gereja. Amin. Nggak boleh. Circle itu nggak boleh. Jadi apapun situasi kondisi kehidupan kita harus tetap menolong. Contohnya juga tadi kalau misalkan ada teman kita yang gak gereja, kita bisa ajak mereka. Iya, kalaupun ada yang bersirkel-sirkelan, kita bisa temenin mereka dan gak ada salahnya untuk kita bisa bersosialisasi. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih pendeta, aku masih mau menanyakan. Banyak ya pertanyaan hari ini. Kira-kira apa sih pendeta yang dapat kita terapkan melalui pembelajaran ini? Melalui cerita yang sudah pendeta ceritakan kepada kita juga. Iya, pelajaran kita kan memberikan bahwa Paulus di penjara, kemudian orang datang, dia merasa senang dan lain sebagainya dalam kehidupan lainnya. Jadi memberikan semangat kepada orang lain, memberikan motivasi kepada teman kita, menolong orang lain yang memang membutuhkan akan pertolongan kita, itu akan sangat menguatkan satu dengan yang lain. Sebabnya judulnya kan bukan cerai-berai ya. Tapi kalau misalnya dia sudah susah, itu sih rasain loh, kenapa lu begini-gini, coba dulu begini. Nah, udah susah lu, ini nambah susah gitu. Ya, harusnya pada waktu dia dalam kesusahan, maka kita datang untuk menolong. Dan pada waktu kita datang untuk menolong itu akan menghasilkan satu kekuatan bagi dia. Amin. Tapi kalau kita datang untuk istilah kita malah kita ngegibah lagi tuh orang, itu udah inian gitu kan. Sering seperti itu gitu ya. Misalnya nih ya. Misalnya ada teman kalian jatuh dari motor, kecelakaan gitu kan. Wah, kemudian kita datang, lu kenapa jatuh dari motor? Baru belajar naik motor juga udah jalan-jalan. Kan begitu. Jadi malah lebih dia bukannya dukung, kita kasih semangat, makin dijatuhin, malah kita jorokin lagi nih. Jadi seperti itu akan membuat satu kekuatan tersendiri kalau kita memberikan dorongan. Kecil aja kok luka-luka gini, nah kamu ini lagi gitu kan. Itu akan membuat satu semangat bagi dia, teman kita, dalam hal-hal seperti itu. Dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk menolong sama kita. Terima kasih banyak pendeta. Iya. Terima kasih pendeta. Sudah menjadi narasumber. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Apakah pendapatmu? Halo, nama saya Loverly Manuel Mokalu. Saya berasal dari perguruan Advent Salemba dan saya berada di kelas 10-2. Halo, perkenalkan nama saya Ruth Angelina Roya. Dari kelas 10-2, saya berasal dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Viko Dorikorung. Saya berasal dari kelas 10-1 dan bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Yemima Aulia Silalahi. Saya dari kelas 10-1 dan saya berasal dari Perguruan Advent Salemba.
Oke, perkenalkan, nama saya Gloria Agatha Priscilla Yahya dari kelas 10-2 dan saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Untuk saat ini, saya belum tertarik untuk tergabung ke komunitas di gereja. Namun, saya berharap ke depannya saya dapat menemukan komunitas yang saya inginkan. Oke, jadi di gereja saya ini tergabung dalam komunitas ataupun kelompok anak-anak remaja dan anak-anak muda. Di situ kami melakukan berbagai kegiatan kerohanian yang dimana di situ kami belajar sekolah sahabat, pendalaman Alkitab, dan juga kami selalu melakukan latihan choir agar kami boleh melakukan pelayanan di gereja maupun di gereja lain. Jujur, saya belum pernah tergabung dalam komunitas gereja apapun. Tapi jika ada kesempatan, aku ingin bergabung ke dalam komunitas gereja karena aku ingin juga join kepada komunitas itu supaya aku bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biasanya tuh komunitas gereja kegiatannya seru-seru sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saya bergabung aktif dalam komunitas gereja dan di sana kami melakukan pendalaman Alkitab yang tentunya sangat menarik, dan kami juga melakukan pelayanan ke berbagai gereja seperti membawakan lagu pujian, mengiringi lagu-lagu, dan berbagai hal lainnya. Saya dulu pernah mengikuti komunitas musik di gereja saya, tapi oleh karena satu dan lain hal, saya belum aktif kembali dalam komunitas tersebut. Tapi saya mengikuti ekskul musik di sekolah yang mewajibkan kita untuk mengikuti pelayanan, untuk mengiringi musik dan juga membawakan musik dengan alat musik yang kita bisa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wah, gila, keren banget ya pendapat dari teman-teman kita. Aku pasti setuju sih sama mereka semua. Tapi aku juga. kalian tuh di gereja aktif nggak sih? Dan kira-kira kegiatan apa aja yang kalian ikutin? Dan kalaupun kalian nggak aktif, gimana ya? Aku aktif di gereja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kegiatan kita banyak, Ada PA, Pathfinder, terus kadang juga latihan choir ya. Benar. Kalau gerejanya ada choir. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak ikut kegiatan di gereja, harus ikut. Sangat Karena banyak itu membangun iman juga, nambah teman juga nggak sih? Betul. Ya kan? Benar-benar. Nambah teman kalau misalnya kita nyanyi bareng kan seru. Iya, bisa pelayanan bareng juga. Vokal group. Jadi kayak nyesel sih pasti yang nggak ikut kegiatan di gereja. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita. Kita minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kita yang di studio dan juga teman-teman di rumah. Oke, pelajaran kita yang ke-8 ini satu kesatuan bukan cerai-berai. Paulus menekankan kepada bahwa kita ini sebenarnya satu kesatuan apabila ada seseorang susah ataupun apabila ada seseorang yang merasa dia bukan bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan ataupun pengikut-pengikut Tuhan, maka kita harus berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa inilah komunitasnya. Inilah wadahnya di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Setiap orang pasti memiliki problema, pasti memiliki permasalahan. Tapi seberapa jauh kita sebagai teman, kita sebagai kakak, kita sebagai adik, kita sebagai orang yang mungkin dekat dengan menanyakan segala sesuatunya kepadanya untuk boleh turut serta di dalam lingkaran daripada komunitas ini. Jadi pelajaran kita berikan bahwa kita itu adalah satu kesatuan. Jangan mau kita dipecahkan oleh segala suatu hal yang mungkin tidak baik, ya. Katakan dalam bagian-bagian lainnya, bukannya gosip dan lain sebagainya. Tapi mari kita berikan kasih kita kepada semua orang, sama seperti Paulus. Walaupun dia di penjara, kemudian ada rekannya, Onesiphorus yang datang untuk menanyakan keadaannya,
itu satu kesukaan, kegembiraan kepada dia bahwa kedatangan itu merupakan satu kekuatan baginya bahwa orang lain juga mengasihi dia. Itu bukti daripada kehidupannya demikian. Amin. Amin. Oke, Terima pendeta. kasih, Pendeta. Terima kasih. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, kita mau meminta pendeta untuk mendoakan pembelajaran kita dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton. Baik, kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur atas pelajaran pada saat ini yang mengingatkan bagi kami bahwa kami juga harus memberikan perhatian kepada rekan-rekan kami, kepada teman-teman kami, kepada setiap orang. Kami juga harus menolong mereka sama seperti Onesiforus maupun Paulus dalam kehidupannya. Dia pun boleh memberikan yang terbaik dan mengumpulkan orang-orang yang memberikan bukti nyata bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami terima kasih atas pelajaran Tuhan berikan, memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam cita-cita mereka, Tuhanlah boleh menuntun. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak pendeta sudah hadir bersama-sama dengan Terima kasih, kami. pendeta. Terima kasih, pendeta. Ya. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik pelajaran kita pada seminggu ini dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu teman-teman semua yang selalu setia mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.